Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya menjadi narasumber Direktorat SMP Kemendikbudristek dalam program mereka, yaitu workshop ya kepada guru ya, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian juga kepala sekolahnya dan juga komite sekolah. Nah, kali ini bertempat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, temanya tetap sama, yaitu dalam upaya mencegah 3 dosa besar ya dalam dunia pendidikan. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe loh untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Kali ini berada di Kota Banjarmasin ya. Saat datang ke Kota Banjarmasin ini sebenarnya adalah kali keempat saya datang ke Kalimantan Selatan ya. Beberapa kegiatan saya di Banjarbaru, kemudian juga pernah ke Banjarmasin. Nah, di Banjarmasin ini kita menginap di sebuah hotel bernama Arya Barito. Nah, memang kami datang kira-kira 18 orang dari Jakarta. Nah, menuju Kalimantan Selatan atau Kota Banjarmasin, setelah turun dari bandara ya Samsudin Nur, kami kemudian dengan darat menuju Kota Banjarmasin. Jaraknya itu kira-kira kalau ditempuh dengan waktu antara 1 jam sampai 1,5 jam karena saat itu agak macet ya. Nah, sebelum sampai hotel kami sempat makan dulu, yaitu di Soto Banjar Bang Ahmad. Karena Soto Banjar ini adalah salah satu makanan khas dari Kalimantan Selatan atau dari Kota Banjar dan Banjarmasin ini. Kami makan memang di tepian sungai ya, Sungai Barito. Nah, setelah dari sana kita baru menuju ke hotel. Nah, acara pembukaannya sendiri baru dimulai pukul 16. Lalu dilanjutkan dengan materi ya, 2 materi hingga pukul 21. Nah, kali ini yang saya mau omongin adalah hari kedua, di mana kami ada narasumber, yang kebetulan narasumber ini perempuan semua. Moderatornya baru laki-laki, ya namanya Bang Abai ini. Nah, sementara 3 narasumber itu adalah yang pertama itu dari Puspeka Kemendikbudristek, Mbak Dina. Kemudian setelah Mbak Dina adalah saya. Kemudian terakhir ya baru Mbak Nori. Nah, dan ini kita kemudian di panel ya, lalu ada tanya jawab. Nah, seperti apa nih keseruan dari proses ini? Oh, sangat luar biasa. Jadi ini berlangsung, bayangkan dari jam 8 sampai jam 12, tapi tidak ada peserta tuh yang keluar ya. Jadi mereka betul-betul duduk dan menyimak dengan sangat baik. Lalu narasumbernya juga dengan penuh semangat, dengan beberapa selain menyampaikan PPT, tapi juga melibatkan interaktif para peserta. Nah, setelah itu baru deh tanya jawab. Nah, saya sendiri adalah mengangkat materi tentang bullying tapi cyber. Jadi cyberbully atau kejahatan di dunia maya yang menimpa anak-anak. Baik kejahatan karena kekerasan seksual ya secara daring maupun bully ya, dan juga beberapa kasus nih ya, anak pacaran, kemudian mereka berkiriman foto yang tidak senonoh, setelah putus kemudian akhirnya yang cowok kemudian menyebarkan video ini atau ditonton bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, ini kerap terjadi. Nah, oleh karena itu di dalam pendidikan seksual salah satunya adalah mengajarkan anak-anak kita dari kecil bahwa ada bagian di tubuhnya yang tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain kecuali dirinya. Nah, di bagian-bagian itu kalau sampai ada yang mau melihat seperti foto tadi atau video kemudian menyentuh, ya berarti bukan orang baik-baik dan itu harus dilaporkan. Mengajarkan anak juga untuk speak up. Nah, lalu saya juga menyampaikan ya bahwa
kekerasan di dunia maya yang bisa saja menimpa anak-anak kita, bisa saja dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, tapi bisa anak-anak dengan anak-anak. Nah, yang paling sering dilakukan adalah bentuk cyberbully. Nah, di sini juga bagaimana cara mengatasinya ketika anak-anak menghadapi seperti itu, dan bagaimana peran sekolah dalam mencegah dan juga sekaligus menangani ya tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan meskipun di dunia maya. Tapi ketika itu melibatkan murid dengan murid atau guru dengan murid, maka tetap itu menjadi urusan sekolah. Nah, itu ya, dan sangat bersemangat nih orang-orang ya, para pesertanya betul-betul menyimak dengan penuh semangat ya. Tanya jawab juga banyak sekali yang tunjuk tangan, tapi kan ada keterbatasan. Tanya jawabnya juga seru loh. Saat tanya jawab itu berlangsung, peserta banyak sekali, laki-laki maupun perempuan yang bertanya. Ya sebenarnya sih kalau mau dibebasin, wah lebih banyak ya, tapi kan harus memilih karena keterbatasan waktu. Jadi ya seru banget ini, kita bertiga mengisi materi ya di kota Banjarmasin yang melibatkan 6 kabupaten kota. Selain Banjarmasin, Banjarbaru juga ada beberapa kabupaten, 4 lagi yang terlibat di dalam kegiatan ini. Ini kegiatan yang sangat positif. Ya, mari kita apresiasi Direktorat SMP Kemendikbudristek yang sudah melakukan workshop ya, cara mencegah dan menangani tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Ini adalah dalam upaya memang menghapus 3 dosa besar di pendidikan. Nah, sebelum kita nutup video ini, ada beberapa cuplikan saya ketika menjadi narasumber ya, termasuk bagaimana kemudian peserta juga antusias menyimak, mengikuti ya. Ini dianggap juga hal yang baru, yang tidak hanya mereka harus melindungi murid-muridnya, tapi juga anak-anaknya. Nah, seperti apa? Simak dalam kutipan ini. Ibu sekalian, gitu ya. Jadi perundungannya tidak di dunia nyata, mungkin sekolah ketat mengawasi lalu pindah ke dunia maya. Nah, apakah kalau ke dunia maya kemudian itu tidak menjadi bagian tanggung jawab sekolah? Kalau itu adalah murid Bapak Ibu sekalian, tentu harus bagian yang ditangani, gitu ya. Karena anak-anak kita ini lahir di era digital, di era yang beda sama kita ya. Bapak mungkin kita semua kan seumuran gitu ya. Kita nih yang kepala 5 begitu ya Bu ya. Orang laki-laki sebenarnya usianya 27, tapi mengaku 21. Yang bersangkutan mengaku sedang kuliah kedokteran. Ternyata tidak sama sekali. Lalu berawal dari hal yang pertama terus berkomunikasi, terus akhirnya minta foto. Fotonya baju lengkap dulu. Besoknya pakai jilbabnya dibuka. Karena ngelakuinnya di kamar dan cuma untuk konsumsi berdua, ini anak polos-polos aja mau kan. Lama-lama minta dibuka baju yang atas, lama-lama minta nggak usah pakai baju fotonya. Setelah mendapatkan semua, nah sebelum dapat semua tentu ada kenalan. Kamu berapa bersaudara, namanya siapa aja, ayah kerja di mana, ibu kerja di mana, semua data udah dapat. Plus boleh nggak minta nomor, dicarilah mulai media sosial kakaknya, adiknya, kemudian orang tuanya. Setelah itu semua dapat, maka ancaman mulai dilancarkan. Mau disebar foto ke keluarga kamu dan media sosial kamu. Kalau nggak mau, maka harus mau melakukan gerakan dalam video yang dikirim. Tentu videonya pornografi, di mana video itu adalah masturbasi, itu ya, kita bisa artikan begitu. Dan dia diminta untuk memasukkan sesuatu melalui vagina gitu, dan yang dimasukkan ketika itu adalah timun. Jadi dia mengalami kekerasan berupa pemerkosaan tapi secara online. Kok bisa ya? Bisa. Dan lebih mengejutkan ketika proses dengan kepolisian. Polisi bingung menuntutnya karena di dalam hukum kita kalau ada yang salah harus ada pasal yang mengatur. Pasalnya nggak ada yang ngatur perkosaan secara online, belum ada di Indonesia. Jadi jatuhnya kemana? Undang-undang IT dimasukkan ke dalam pornografi, dan itu kan hukumannya kecil. Nah, dibandingkan kalau bentuk perkosaan. Dan ternyata banyak kasus ya. Selama bertahun-tahun saya jadi KPAI, itu banyak betul yang Bapak Ibu bisa. Termasuk perguruan tinggi di daerah sini tuh bisa. Kan mereka punya psikolog kan, masih punya jurusan psikologi, itu bisa menjadi bantuan. Ya, jadi pengabdian masyarakat mereka kan bisa jadi bagian itu. Jadi Bapak Ibu manfaatkan yang ada. Nah, saya dulu itu bilang sama guru-guru, wali kelas,
guru BK. Coba wali kelas setiap tahun data anak-anak kita yang orang tuanya berpisah. Karena berpengaruh ternyata. Ya, itu baru dia agak pertama cari perhatian ya. Lama-lama dia ngalamin stres, dia dianggap cari perhatian, tadi tanda petik. Lalu saya mencoba untuk dia kelas 10 masih baik-baik aja, kelas 12 pas udah justru mau lulus, ternyata berpisah. Ibu maaf 5 menit lagi. Oh iya, ini tinggal 1 slide. Baik Pak, makasih. Nah, ketika berpisah terjadilah yang tadi kita sebutkan. Nah, tingkah laku yang berbeda. Jadi penting ini semua kita antisipasi sebagai guru. Next, kayaknya udah berakhir semua. Ya, ini rekomendasi yang saya rasa tidak perlu saya bacakan. Ya, yang pasti mari lindungi anak-anak kita dari berbagai bentuk kekerasan termasuk di dunia maya. Dan yang kedua, saya berharap bahwa kita semua punya kepekaan sebagai orang dewasa terhadap anak-anak yang menjadi korban dan pelaku, karena pelaku kekerasan di sekolah anak-anak itu umumnya juga korban. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain itu juga ada tanya jawab ya. Kita bisa simak nih bagaimana para peserta bertanya gitu ya dengan antusias, juga pertanyaan-pertanyaan yang tentu berbobot ya. Kita simak ya pertanyaannya seperti apa. Terus itu akan dilakukan. Nah, akhirnya merasa dia punya kesenangan itu. Nah, padahal dia nggak tahu bahwa temannya yang dia canda itu dia merasa sakit hati dengan dia ditertawakan. Nah, ditambah lagi bertambahlah yang membuli karena merasa ini bahan ejekan yang bagus ini. Waalaikumsalam. Saya Normah Mudah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dekat dengan UKM Indonesia. Siapa namanya? Mungkin pertanyaan ini untuk Mbak Nori ya, dari P3A Pusat. Apakah pengaduan atau pos di DPKA Kabupaten itu bisa menangani masalah anak usia sekolah yang kecanduan menghirup lem aibon? Ya, soalnya ini anak usia sekolah dulu. Mengingat itu ya, benda itu gampang didapat di desa ya. Di desa apalagi di kota yang notabene anak di desa itu Rp5.000 sudah mampu membeli itu. Bahkan dia mengajak teman-temannya, ayo kita rame-rame ke WC atau kemana, menghisap itu. Apakah ada Bun buat DP3A di kabupaten atau di kota dulu ya, biar kami tidak melangkahi. Singkat saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kok cara penyelesaian masalah lain. Dan ketika kita menjadikan kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah, bisa jadi selama ini kita dipaparkannya sama kekerasan terus. Kita tidak tahu bahwa ada perilaku positif yang juga bisa mendukung perilaku disiplin yang lain. Gitu. Jadi ini kami sepakat gitu ya, kita sama-sama ingin mengajak ibu bapak. Kita di sini semua belajar ibu bapak. Saya juga pernah mengalami kekerasan gitu ya. Dari situ saya jadi terdampak, dari situ saya jadi mempelajari apa itu kekerasan. Saya ingin juga membuat anak-anak di Indonesia bisa hidup, tumbuh dan berkembang. Karena juga kurang tahu. Itu saja Ibu. Terima kasih Bu Nori. Itu nanti ditambahin oleh Bu Reto mungkin yang akan lebih detail. Baik. Terima kasih. Saya mau nambahin karena saya punya pengalaman Bu nanganin itu di beberapa daerah. Jadi pertama memang biasanya tidak bisa dilakukan oleh dulu namanya UPT P2 TP2A, terus sekarang di daerah berubah nama, tapi rata-rata kan bernama UPT PPA ya. Itu memang nggak bisa, rata-rata mereka menanganinya adalah korban kekerasan. Nah, yang menangani ini umumnya kalau di daerah waktu saya melakukan penyelesaian itu dengan dinas sosial Bu. Jadi ini dianggap menjadi masalah sosial. Jadi bisa berkontak juga dengan dinas sosial. Tapi jika sudah cukup parah Bu, nanti akan ada assessment karena mereka punya pekerja sosial. Nah, kalau memang ternyata merusak saraf, karena ini
bisa merusak saraf. Nanti dinas sosial akan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Akan diperiksa, memang harus diperiksa Bu. Karena itu merusak saraf, kan dia menghirup ya Bu, lewat hidung, itu akan terjadi kerusakan. Karena dia sangat tajam, itu kan bahan kimia. Nah, nanti yang menentukan bagaimana tingkat itunya dokter. Jadi kontaknya harus di dua, dinas sosial dengan dinas kesehatan. Demikian video ini, semoga bermanfaat ya. Kalau bermanfaat jangan lupa loh ya untuk di like, share, comment, and subscribe. Ya, ini kan video-video bermanfaat. Selain mengedukasi, video-video ini mungkin tidak semua wilayah bisa didatangi oleh Kemendikbudristek ya. Oleh karena itu, ini juga bisa menjadi bagian untuk mengkampanyekan hal-hal positif dan juga apa yang sebenarnya dihadapi oleh anak-anak kita dan bagaimana sekolah membantu menangani berbagai bentuk kekerasan dalam dunia pendidikan, dan yang utama adalah mencegah. Karena ketika kita berhasil mencegah, maka sebenarnya kita itu sudah melindungi anak-anak. Jadi salah satu bentuk perlindungan yang paling kuat adalah pada pencegahan, sebagaimana dilakukan oleh Direktorat SMP Kemendikbudristek ya. Oke, demikian. Jangan lupa untuk di-like ya, sekali lagi. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.